Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Di bab 1, Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita buka pelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan perhatikan baik-baik. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena ia adalah wahyu Allah yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah, yang diterima langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah yang maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah. Seluruh produk hukum Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, maka merujuk kepada hadis. Apakah Al-Quran itu? Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah qoro'a yaqra'u qur'ana yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan Al-Quran. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran, menurut Quraisy Shihab, kesempurnaan itu karena Al-Quran mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menjadi hafid atau hafidoh karena mereka menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran yang lain yaitu Al-Quran telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Al-Quran bacaan yang sempurna, lagi mulia, tidak dapat dipalsukan. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Hijr ayat 87.
Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Jadi anak-anakku, orang yang membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya satu ayat, maka itu dinilai sebagai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Jadi yuk, setiap waktu luang kita isi dengan membaca Al-Quran. Kesimpulan tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, yang artinya bukan ucapan Nabi Muhammad, malaikat, ataupun makhluk lainnya. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perlu diketahui, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad dibanding dengan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya. Bahkan Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad tersebut masih ada sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Kesimpulan yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Jadi, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, maksudnya adalah Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Kesimpulan yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Maksudnya adalah membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Dan semakin tinggi iman seseorang, orang tersebut tidak akan hanya membacanya saja, tetapi juga akan mengajarkannya. Seperti dalam riwayat hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yuk, semangat belajar Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran di antaranya adalah Al-Kitab, artinya kitab. Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh akhlak-akhlak yang buruk dan akibat yang diterimanya. Begitu pula dalam Al-Quran juga ada contoh-contoh akhlak yang baik dan
akibatnya atau imbalan dari akhlak yang baik pun tercantum dalam Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda yang benar dan yang salah. Nama lain Al-Quran yang ketiga adalah Al-Bayan, artinya penjelas. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab sebelumnya. Kalian tahu apa nama-nama kitab lain yang Allah turunkan selain Al-Quran? Yap, ada kitab Taurat, Injil, dan juga Zabur. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan dari isi ketiga kitab Allah yang lainnya tadi. Karena itulah Al-Quran juga disebut sebagai Al-Bayan, artinya penjelas. Sedangkan nama lain Al-Quran yang keempat adalah Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Maksudnya adalah petunjuk bagi umat manusia agar mengikuti jalan yang benar, sehingga dapat mencapai surganya Allah. Dalam Al-Quran juga terdapat petunjuk bahwa orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah maka akan mendapatkan balasan dari Allah berupa nerakanya Allah. Maka Al-Quran memiliki nama lain Al-Huda yang artinya petunjuk. Selanjutnya, apakah hadis itu? Sudah dibaca bukunya? Hadis adalah, menurut bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, dan juga cerita. Itu adalah pengertian hadis menurut bahasa. Selain itu, ada pula pengertian hadis menurut bahasa, yaitu mudah, berita, cerita, peristiwa. Itu juga merupakan pengertian hadis menurut bahasa. Sedangkan menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah. Jadi, hadis sama juga dengan sunnah. Hadis dan sunnah itu sama saja. Sunnah yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad itu adalah hadis, baik ucapan, perbuatan, bahkan sikap diamnya Nabi Muhammad. Hadis sinonimnya adalah sunnah. Hadis persamaannya adalah sunnah. Hadis bisa didefinisikan menjadi beberapa. Di antaranya adalah hadis qauli. Qauli berarti perkataan. Maksudnya adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian hadis fi'li. Hadis fi'li artinya adalah perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad
terhadap peraturan-peraturan yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Contohnya adalah tentang tata cara sholat maupun jumlah rakaat sholat. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat. Makanya Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Para sahabat diminta untuk melihat bagaimana cara Nabi melaksanakan sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis fi'li. Nabi melaksanakan sholat, para sahabat melihat gerakan-gerakan sholat. Selain itu juga cara mengerjakan haji. Dalam Al-Quran tidak ada cara mengerjakan haji. Adanya hanya perintah untuk melaksanakan haji. Karena itulah Rasulullah mengajarkan bagaimana cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan masih banyak lain-lainnya tentang hadis fi'li atau perbuatan Nabi. Kemudian ada juga hadis takriri. Hadis takriri atau takrir adalah sikap diamnya Nabi Muhammad. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan, tidak menolak, dan tidak reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Jadi maksud dari hadis takriri ini adalah kondisi di mana Nabi Muhammad tidak melarang, juga tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi hanya diam saja. Nah, sikap diamnya Nabi Muhammad inilah yang disebut dengan hadis takriri. Maksudnya, Nabi ketika diam, Nabi juga membolehkan, tetapi lebih baik tidak dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat keadaan dan himmah. Himmah adalah keinginan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya. Contohnya yang dimaksud sifat-sifat Nabi yang berupa jasmani adalah Nabi suka memelihara jenggotnya. Nah, itu juga bagian dari sunnah atau hadis. Kemudian Nabi sering memakai celana di atas mata kakinya. Jadi mata kaki Nabi tidak pernah tertutup oleh celananya, karena Nabi selalu memakai celana di atas mata kaki. Itu juga bagian dari sifat-sifat Nabi. Kemudian moral atau akhlaknya, Rasulullah senantiasa tersenyum bila bertemu dengan siapapun. Rasulullah sangat menyukai anak-anak kecil. Rasulullah bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, itu juga bagian dari moral atau akhlaknya Rasulullah Muhammad yang masuk ke dalam bagian hadis ataupun sunnah. Kemudian keadaan, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Sedangkan himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram, hari Asyura, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Nah, ketika Nabi melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram atau hari Asyura, Nabi Muhammad dengan melaksanakan itu dan mengajak para sahabat untuk melaksanakannya, berarti hal itu merupakan hadis yang sifatnya adalah sunnah. Boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Jika dilaksanakan dapat pahala, jika tidak, maka tidak berdosa.
anak-anak, demikian pertemuan pertama dalam materi Al-Quran Pedoman Hidupku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan kita yang kedua, masih di bab yang sama. Mari kita tutup materi kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.